dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita terima bisa bermanfaat. Siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, Mbak Pipit silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai belajar, mari kita menyanyikan satu saja lagu nasional sama-sama untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta kalian terhadap bangsa dan negara. Oke, mau menyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Ya, hitungan 4 ya berarti kalau Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita lakukan tepuk semangat dulu. Ayo, untuk meningkatkan semangat kita supaya belajarnya lebih mudah dan menyenangkan. Yuk, bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Sudah siap? Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran baru yaitu iya, KKA apa yaitu KKA sesuai di jadwal kamu. KKA adalah kodim dan kecerdasan artifisial. Dalam bahasa Inggrisnya itu mungkin kamu sering mendengar di HP kamu tulisan AI. Sudah lihat? Pernah lihat? Pernah mencoba? Nah, AI itu artinya artificial intelligence. Artificial intelligence itu kalau di bahasa Indonesia kan kecerdasan artifisial. Ini sudah tahu? Ya. Kita harus belajar itu ya. Materinya yaitu ini. Kita pelajari untuk pertemuan pertama kita kali ini. Pengenalan pola dan algoritma. Kamu sudah pernah mendengar istilah pola? Sudah. Kalau algoritma? Belum ya. Yuk kita belajar. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu supaya kamu nanti paham akan konsepnya pola dan algoritma itu dari kegiatan sehari-hari. Sebenarnya kamu melakukan kegiatan sehari-hari menggunakan konsep pola dan algoritma. Ya, salah satu contohnya yaitu memasak mie rebus. Pernah membuat mie rebus di rumah? Pernah ya. Sekarang kita kaitkan. Coba membuat mie rebus apa kaitannya dengan belajar kode? Nah, nanti kita lihat ya. Dalam belajar coding, nah kita harus menerapkan berpikir komputasional. Kamu mengenal komputasional, komputer kenalan? Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari. Nah, manusia kan sehari-hari berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, gitu? Nah, sekarang karena zamannya semakin maju, ya, untuk mendekati abad 21 yang apa-apa serba pakai internet, nah itu kita harus menyesuaikan. Kita harus ikut menyesuaikan perkembangan zaman supaya tidak ketinggalan. Dengan alat-alat yang serba canggih, dengan menggunakan sistem yang lebih mudah, lebih canggih dalam membantu pekerjaan kita sehari. Nah ini kita harus menyesuaikan untuk berpikir komputasi. Pertama kita akan mengenal pola dan pengulangan. Nanti yang kedua algoritma. Sebelumnya saya akan membagi LKPD ke kalian. Untuk kelompok kalian, satu kelompok sudah dikelompokkan. Belajar kita
hijau dan kelompok merah. Ya, coba dilihat dulu LKPD-nya. Nah, sudah menerima semua? Sudah. Di situ ada nanti nama kelompoknya, kita lihat ya. Oh, ada beberapa gambar. Nah, ada beberapa gambar ya di situ ya. Nah, itu kita nanti akan belajar mengenal pola dan pengulangan serta artifisial. Baru nanti kita lihat LKPD-mu ya. Kita diskusi bersama satu kelompok. Kita selesaikan LKPD-nya, kemudian nanti kita presentasi ke depan, tiap-tiap kelompok ada yang mewakili. Gitu ya. Ya. Pola itu urutan langkah atau kejadian yang berulang dan bisa dikenali. Dalam coding dan AI, pola itu akan membantu komputer untuk mengenali apa yang harus dilakukan. Jadi komputer itu nanti akan kita perintah, terus dia akan tahu kita meniru apa, seperti itu. Oke? Kemudian kapan dan bagaimana cara melakukannya berdasarkan pengalaman atau data sebelumnya. Jadi diberi data. Perintah itu kan bisa berupa data. Oke? Nah ini contoh pola dan pengulangan. Ada segitiga warna hijau, ada persegi kuning, ada persegi panjang merah, kemudian dilanjutkan segitiga warna hijau lagi, kemudian persegi kuning, kemudian berikutnya warna apa dan bentuk apa? Persegi panjang Merah. Nah itulah pola. Berulang kan? Ya. Bisa juga selain bentuk gambar, dia juga bisa berupa kata-kata atau perintah. Maju, belok, itu juga perintah. Belok kanan, maju, belok kanan. Nah itu juga itu pola. Dia beraturan, teratur seperti itu. Berikutnya algoritma. Ini yang belum pernah kamu dengar. Sekarang kamu belajar ini. Algoritma itu apa? Algoritma di AI itu cara dalam komputer itu berpikir. Jadi komputernya itu seperti otak kita ya, dia berpikir juga dan belajar dari data. Tetapi harus diberi data agar bisa menirukan kecerdasan manusia. Tapi tidak ada yang lebih pintar, tetap manusia yang lebih pintar ya, karena manusia yang membuatnya. Oke? Seperti mengenali wajah. Seperti kamu nek pakai HP, mau foto sekarang sudah bisa dibuat wajahnya glowing, disetel ke HP-nya, ya ada aplikasinya kan? Nah itu seperti itu. Terus memahami bahasa atau bermain game. Laki-laki ini biasanya suka game, main ML, main game apapun, game tersebut itu juga buatan siapa? Manusia. Dengan kecanggihan AI dia bisa seperti manusia. Berikutnya, robot mie rebus. Ini nanti yang akan kita praktekkan. Sebelum kita melakukan kegiatan mencoba robot mie rebus ini, kita selesaikan dulu LKPD-nya. Ya. LKPD-nya kita selesaikan dulu ya. Silakan dilihat LKPD-nya. Kita bahas bersama satu kelompok, silakan. Itu ada gambar apa ya? Langkah-langkah membuat mie rebus. Silakan ditulis langkah-langkahnya. Yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Nah. Saya beri waktu. Ayo. Ada kendala enggak? Boleh tanya kalau ada kendala. Gambarnya dilihat. Yang pertama apa dulu? Kira-kira kalau membuat mie rebus di rumah itu apa dulu ya? Langkahnya seperti gambar ya. Nah, kita belajar algoritma melalui gambar dulu. Ayo. Terus yang kedua apa itu gambarnya? Oke, lanjutkan. Yang kedua apa? Ayo dibantu, boleh? Dibantu. Ayo Anam sama Dana. Sudah?
Ya, mau tanya apa? Ini nanti digambarin suaranya. Ya, betul. Itu untuk halaman yang kedua itu algoritmanya berupa simbol atau kode. Oke. Kodenya diperhatikan ya. Kalau ada kendala bisa tanya, kalau ada masalah bisa tanya. Kelompok merah bagaimana? Bisa? Yang satu sudah? Sip, ya berikutnya. Diperhatikan dulu kodenya, jangan sampai salah melihat kode. Pertama, panaskan air kodenya ini. Silakan. Ya, lanjut. Nanti aja kodenya dimasukkan semua dulu. Kodenya dimasukkan dulu semua. Oh, ya. Masing-masing kelompok bisa perwakilan namanya mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Itu yang bayangin. Sudah? Kelompok merah? Oh, sudah selesai semua. Silakan. Dimulai dari kelompok mana dulu? Ungu. Ya, silakan kelompok ungu. Kita beri kelas untuk kelompok ungu ya. Silakan ya. Kami dari kelompok ungu Akan memberikan akan membacakan hasil diskusi kami. Baca langkah-langkah. Langkah-langkah membuat mie rebus. 1. 1. Panaskan air. 2. Masukkan mie. 3. Tambahkan bumbu. Ya. 4. Aduk dan tunggu selama 3 menit. 5. Angkat dan sajikan mie. Ya. Betulkah langkah-langkahnya seperti itu? Betul. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Oh tidak. Jadi yang kedua, ayo. Kita diskusinya. Jika buat menggunakan kode ya baca. Menyusun langkah-langkah yang akan mulai diaplikasi. Menyusun langkah-langkah membuat mie menggunakan kode. Ya, baca. Panaskan air. Artinya apa? Panaskan air. Kotak. Mana? Warna coklat. Ya. Masukkan mie. Apa itu? Ya. Belah ketupat. Warna kuning. Tambahkan bumbu. Ya. Ini. Kodenya. Sekarang warna merah. Iya. Terus? Aduk dan tunggu 3 menit. Ya. Jajar gendang warna biru. Sajikan segi 4 warna. Segitiga warna hijau. Oke, nah itu penyusunan kode RT5 bisa ditunjukkan. Jadi yang berapa ditunjukkan dulu kodenya. Seperti ini ya kodenya ya. Ini untuk kelompok ungu. Nah kode-kodenya, terus ini langkah-langkahnya, kodenya disusun secara urut. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Sudah? Kelompok lain sudah? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok ungu yang sudah mempresentasikan hasilnya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih. Yuk kita beri tepuk tangan. Sekarang kelompok yang kedua, kelompok hijau, silakan. Kalau mau ditanyakan boleh lah ya. Kalau mau ada pertanyaan, apa saja ditanyakan boleh. Yuk. Menggunakan air. 2. Memasukkan mie.
4. Aduk dan tunggu selama 3 menit. Ya. 5. Dan mematikan mie. Ya. Kemudian jika dikode untuk kode, ya, baca dari atas. Menyusun langkah-langkah membuat mie menggunakan kode. 1. Masukkan air. Kodenya Kotak. persegi. Warna? Warna coklat. Ya. Kedua. Masukkan mie. Gelas. Gelas ketupat. Warna kuning. Tambahkan bumbu. Oke. Wing. Lingkaran. Warna. Merah. Ya. Aduk dan tunggu 3 menit. Jeda. Warna. Warna biru. Ya. Sajikan. Kodenya Segi. segitiga. 3. Warna. Hijau. Coba ditunjukkan. Seperti ini untuk kelompok hijau hasil presentasinya. Ya, sama yang pertama tadi langkah-langkah membuat mie rebus. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Ada pertanyaan? Boleh loh? Tidak ada? Kalau tidak ada, kelompok hijau bisa kembali ke tempat. Kita tepuk tangan. Ada yang sudah mewakili kelompok hijau. Sekarang kelompok merah. Silakan. Oh, Mas Rio. Kita tepuk tangan. Semangat, Rio. Bukan. Nama kelompok? Nama kelompok merah gitu ya. Dibaca. Tuliskan langkah-langkah membuat mie rebus. Iya, 1. 1. Ya. Panaskan air. 2. 2. Masukkan mie. Ya. 3. Menaruhkan bumbu. Ya. Masukkan dulu. 4. Aduk mie dan tunggu 3 menit. Ya, mengaduk mie terus ditunggu 3 menit. Terus? 5. Ya. Sajikan mie. Ya, biar mie disajikan. Ya. Nah, baca dari atas. Menyusun langkah-langkah Langkah-langkah membuat mie menggunakan menggunakan mesin. 1. Panaskan air. Kodenya apa? Kotak. Persegi. Kotak persegi. Warna? Warna coklat. Ya, terus diperlihatkan, ternyata hasilnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Rio yang sudah berpendapat. Ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya masing-masing. Kita lanjutkan belajar kita, yaitu bermain peran apa? Robot mie rebus. Ayo, masing-masing kelompok silakan menyiapkan 2 temannya. Siapa yang mewakili? Nanti kelompok mana dulu yang mau tampil ya. Yang satu menjadi pembuatnya robot yang membuat data-data itu atau langkah-langkah itu, yang namanya adalah programmer. Terus yang satunya adalah sebagai robotnya, sebagai programnya yang diisi data. Paham ya? Oke, paham. Yuk, bisa dimulai dari kelompok mana dulu? Ungu, hijau, merah. Ayo, mana dulu? Domimpai. Perwakilan berdiri, siapa dulu? Di tempatnya aja. Yang ini. Siapa? Sedang, ayo. Mulai. Hijau dulu, terus ini sama ini. Siapa dulu? Merah dulu. Berarti hijau, merah berungu ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk hijau. Asima sama Mbak Ria mau memerankan robot mie rebus. Ya, ini bermain komputasional seperti ini ya, berpikir komputasional. Nah, anggap saja ini komputernya. Nah, ada komputer, terus satunya yang membuat programnya. Yang mau jadi programnya siapa? Robotnya Mbak Siva, robotnya. Terus berarti programmernya Mbak Ria. Nah, programmernya sini, robotnya biar di tengah.
Nah, yang memberi perintah di sini, nanti kan bisa membaca di sini. Ya toh? Yang keras ya nanti perintahnya. Ini di tengah. Sebagai robotnya, perhatikan ya. Robot akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang diprogramkan oleh programmernya. Bisa kita mulai, yang lain bisa menyaksikan ya. Ya, silakan. Boleh diperintah, yuk. Robot pemanas air. Panaskan air. Panaskan air. Ya. Robot memanaskan air. Yo, robot panaskan air. Perintahnya. Ya. Robot masukkan mie. Robot tambahkan bumbu. Robot aduk dan tunggu 3 menit. Ya. Lalu, Robot sajikan mie. sudah? Jadi minyak? Ya, kita beri tepuk tangan. Hijau yang sudah mempraktekkan robot mie rebus. Ya, seperti itu ya. Program komputer itu bisa duduk di tempatnya. Terima kasih. Berikutnya merah. Kelompok merah, yuk. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang jadi programmernya siapa yang membuat komputernya siapa? Robotnya siapa? Oh ya, ingat ya. Yang jadi programnya yang keras nanti perintahnya. Yuk. Robot panaskan air. Ambil apa? Ya. Robot masukkan mie. Dilihat robotnya bekerja. Ya, terus. Robot tambahkan bumbu. Lalu. Robot aduk dan tunggu. Terus. Robot sajikan mie. Ya. Oh, sudah jadi. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok merah. Ya, bisa dipraktekkan sebagai program dan programmernya. Tinggal kelompok ungu yang belum tampil. Ayo, kita beri tepuk tangan kelompok ungu. Ayo, tampil yuk. Yang jadi robotnya siapa? Yang jadi robotnya siapa? Oh ya, robotnya ini programmernya. Yang jelas ya memberi perintahnya. Yuk, jangan terburu-buru. Yang keras. Robot panaskan air. Ya. Robot masukkan mie. Ya. Robot tambahkan bumbu. Robot aduk dan tunggu 3 menit. Robot sajikan mie. Ya, minyak sudah jadi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ungu. Ya, jadi robot juga kerennya seperti robot ya. Nah, ya sudah kita sudah bermain robot mie rebus. Nah itu sudah paham sekarang berpikir komputasional itu seperti itu, oke? Kita lanjutkan. Ayo kita latihan soal sekarang. Waktunya mengerjakan soal-soal secara individu. Nanti kelompok sudah, sekarang kita secara individu. Ini lain lagi ya, tolong dipahami dulu. Nah, ini kita sudah paham akan pola dan algoritma. Sekarang penerapannya dalam penyelesaian soal-soal. Silakan. Sebelum mengerjakan soal evaluasi ini, saya beri waktu dulu. Mungkin ada pertanyaan. Yang mau bertanya siapa? Tentang pola dan algoritma tadi dan robot mie rebus. Yang mau tanya siapa? Boleh saya beri waktu dan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Tanya apa boleh? Polanya diperhatikan. Terus kode-kodenya diperhatikan.
Sudah? Sudah. Sudah. Yang sudah dikumpulkan. Algoritma. Sekarang kita sudah mengerjakan soal evaluasi juga. Kita buat kesimpulan belajar kita hari ini adalah apa kesimpulannya? Penerapan berpikir komputasional dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekali lagi kesimpulan kita belajar hari ini apa? Penerapan berpikir Komputasional dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Kemudian kita evaluasi dan refleksi sebentar pembelajaran kita hari ini. Kita belajar apa saja hari ini tadi? Ayo, belajar apa? Oh, belajar pola. Terus melalui contoh merebus mie, membuat mie rebus ya. Melalui contoh membuat mie rebus. Membuat mie rebus itu kan kegiatan kita sehari-hari juga kan, salah satu contohnya. Masih adakah contoh yang lain selain membuat mie rebus misalnya? Memasak nasi misalnya. Membuat menggoreng telur. Kan ada langkah-langkahnya ya. Kita akan bertemu kembali untuk pembelajaran KA minggu depan ya. Sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, kamu nanti bisa mencoba atau mengulang kembali di rumah kegiatan belajar KA hari ini. Bagaimana perasaan saat belajar hari ini tadi? Senang. Yang bikin senang? Yang mana? Mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan dan apa ya? Mempresentasikan kerja kelompok. Iya, menyenangkan. Untuk minggu depan pembelajaran KKA kita bisa lebih aktif lagi, ya. Kamu meningkatkan peranmu lagi dalam belajar. Tadi yang sudah presentasi, besok gantian temannya yang presentasi seperti itu. Kita tingkatkan belajar kita, ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Setelah ini kita bisa lanjutkan untuk belajar mata pelajaran berikutnya ya. Saya akhiri pembelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial untuk siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.